Ngapain lagi mau undang saya? Kami minoritas. Tapi ya saya melihat ini suatu hal yang ya inilah moderasi beragama. Walaupun mayoritas ya, tapi tetap mengajak yang minoritas. Karena mayoritas dan minoritas adalah bagian ya yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Baik, ya moderasi beragama mungkin ya saya langsung saja. Kalau saya tafsirkan moderasi beragama itu bagaimana kita beragama dengan cinta, ya, bagaimana kita beragama dengan kasih sayang. Dan tadi sudah dijelaskan semua dengan panjang lebar, ya. Islam Muslim itu penuh dengan cinta, ajarannya penuh dengan cinta. Dan saya juga mendengar dari seorang Habib yang sering sekali muncul di TikTok, ya, Habib Jafar, ya, pasti kenal semua, Habib milenial, ya. Dia bilang sebenarnya agama itu moderat, persoalannya itu umatnya. Betul ya, agama pada umumnya semua moderat, agama pada umumnya mengajarkan kasih sayang, tapi umatnya ini yang kadang-kadang yang salah melangkah, salah menafsirkan yang tadi dijelaskan tadi. Nah, namun sebelum saya lebih lanjut bicara tentang moderasi, saya ingin mengingatkan kita semua sebagai generasi muda yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Mari kita mengingat bahwa ya ini sambungan dari apa yang dijelaskan tadi, bahwa mari kita syukuri kenikmatan hidup di Indonesia ini. Sekali lagi, mari kita mensyukuri kenikmatan hidup di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai. Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga banyak orang gampang tersulut emosi, ya. Banyak anak-anak muda gampang tertipu, ya, dengan oknum-oknum tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menghadirkan dari sebuah sisi yang sebenarnya tidak salah. Indonesia tidak semuanya benar, tapi ada oknum tertentu yang menghadirkan Indonesia dari sisi yang suram, Indonesia dari sisi yang negatif, ya, tanpa melihat dari secara keseluruhan. Dan ini mereka sengaja hadirkan, dan kita sebagai generasi gampang sekali tersulut. Padahal tadi dijelaskan, di mana ada negara seperti Indonesia ini yang penuh dengan kedamaian? Di mana ada? Ya, dari ratusan pulau, bahasa, suku, tapi kita masih hidup berdampingan. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Rusia, Ukraina, itu mereka mirip-mirip bahasanya, tapi mereka bisa saling perang. Saudara bersaudara, perang saudara terjadi. Di mana? Ini yang perlu kita syukuri. Indonesia ini adalah tempat yang terbaik untuk kita tinggal. Betul ya? Betul. Kita enaklah di Indonesia ini. Ya, teman-teman mahasiswa pelajar jangan tertipu lihat. Kadang-kadang kita, ya, saya juga suka nonton film Korea atau artis-artis Korea. Kita lihat mereka itu wow, luar biasa ya. Tapi kalau kalian lihat bagaimana anak-anak muda di Korea, minta maaf, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Tuntutan hidup di sana itu terlalu tinggi sekali. Biaya hidup terlalu tinggi. Akhirnya mereka frustasi, ya, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, anak-anak muda masih remaja sudah tidak puas dengan dirinya. Ya, kenapa? Tuntutan, akhirnya operasi plastik. Ya, banyak, ya. Jadi jangan kita cuma lihat, wow, saya mau pingin di Korea, coba tinggal di Korea, apa ya? Kamu kira enak? Rumput tetangga memang kelihatan lebih hijau, tapi biaya perawatannya mahal. Ya, mahal. Hidup di Indonesia murah. Saya pernah pergi Jawa masih dapat makanan harga 3.000. Di mana ada itu? Kita bisa enak lah di Indonesia ini beribadah kita. Walaupun ada ya hal-hal kecil ya itu ya kenyataan, tapi tidak keseluruhan. Indonesia masih banyak. Jadi percayalah bahwa Indonesia ini tempat terbaik. Oke? Kita harus sama-sama setuju dulu hal itu.
tempat ternikmat, ya. Banyak aliran-aliran kepercayaan muncul di Indonesia, dan kita tidak terjadi perang saudara satu sama yang lain. Ini luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Indonesia, ya. Sehingga kita tidak mudah, apalagi di tahun depan, tahun politik, ya, banyak orang akan menampilkan hal-hal yang buruk untuk menjatuhkan, ya, lawan politiknya. Mereka menampilkan hal yang buruk, bahkan identitas keagamaan akan mereka pertaruhkan demi mereka bisa terpilih, ya. Mereka tidak peduli korban darah, mereka tidak peduli, yang penting kelompok mereka bisa naik. Nah, ini bahaya, ini bahaya, ya. Kita akan semakin mundur ke belakang, kita akan semakin, ya, negara lain sudah berbicara bagaimana tinggal di Mars, di bulan, kita tinggal susah. Jangan, ya, jangan kita gantikan Indonesia, kenikmatan hidup di Indonesia dengan apapun. Jadi itu dulu kita perlu syukuri sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi muda, kita sangat bersyukur. Dan kedua, hal yang kedua tadi saya katakan tadi, Ustadz Habib Ja'far katakan bahwa agama itu moderat. Ya, saya percaya itu. Tapi umatnya yang kadang-kadang tidak moderat. Ya, saya kasih contoh salah satu hal, ya. Mungkin kalau saya katakan di sebuah pribadi, ya, Tuhan yang Maha Esa. Apakah hujan yang Dia berikan itu untuk orang baik saja? Apakah hujan yang Tuhan berikan itu hanya untuk orang yang takwa, bertakwa pada Dia? Ya? Atau gimana? Ataukah hujan itu hanya orang baik saja yang menerima hujan? Atau matahari? Hanya orang baik saja yang menerima matahari, ya? Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak sepaham dengan konsep ketuhanan tidak boleh menerima. Tidak, bukan? Kita bisa dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan saja itu sangat moderat. Ya, saya rasa kita setuju dengan hal ini. Dari penjelasan-penjelasan tadi yang dijelaskan, bagaimana Nabi Muhammad minta maaf, ya, bagaimana mengajarkan kebaikan. Dari mana dia tahu? Ya, itu jelas dari Tuhan. Tapi kita manusia kadang-kadang, tadi dijelaskan bahwa penafsiran kita yang biasanya keliru. Di Kristen juga banyak sekali penafsiran yang keliru, ya. Jadi kalau di Kristen masalah moderat itu kayak di Eropa kelihatan sekali. Contoh, ya, memang setiap agama ini beda-beda, beda-beda masalah moderasi beragamanya. Jadi kalau di Eropa itu contoh masalah LGBT, sayap kanan itu betul-betul LGBT itu haram dan tidak boleh ada di gereja. Mereka harus diusir. Ya, sepertinya ya, betul. Ya, semua setuju kan? Setuju. Tapi ya, ada lagi di sayap kiri di Eropa, Kristen liberal katakan, oh, itu sah, itu ciptaan Tuhan, biarkan mereka berkembang. Ya, di sana itu seperti itu. Makanya barusan kita lihat di televisi di acara sepak bola, banyak negara-negara Eropa yang promosi LGBT, ya, LGBT. Nah, ini memang sayap kiri, sayap kanan, dan ini semuanya tergantung dari penafsiran. Yang sayap kanan dia menafsirkan AA, yang sayap kiri BB, secara logisnya. Nah, akhirnya ya, dan disinilah kita membutuhkan moderat, ya. Memang itu LGBT haram, semua agama melarang. Tapi apakah mereka tidak boleh hidup? Ya? Apakah mereka tidak boleh bersalaman dengan saudara? Jadi kembali tadi saya katakan bahwa Tuhan saja, ini saya tidak usah bicara agama, tapi coba kita lihat dari sekeliling kita, ya? Tuhan saja sangat moderat. Nanti mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta bilang berarti Tuhan setuju sama orang yang buat jahat. Tuhan setuju? Tidak, Tuhan tidak setuju.
Tuhan tidak kompromi, ya. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan, Dia tidak kompromi, ya. Tapi Dia